Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini kita akan kembali belajar untuk menyalin diagram, membaca, dan membuat pola tulis diagram mozaik yang kita temukan di internet, terutama di aplikasi Pinterest. Kita akan lihat dulu diagram mana yang akan kita pelajari kali ini. Oke, kita cari dulu diagram yang akan kita pelajari. Kita menuju ke aplikasi Pinterest. Teman-teman silakan cari akun saya untuk ikut belajar ya. Nama akunnya My Journey. Di sini ada folder mozaik. Di mozaik ini kita cari dulu untuk diagram yang kali ini kita pelajari. Sama dengan yang tadi sama. Nah, kita akan ambil diagram yang ini untuk kita pelajari. Untuk mengambilnya, klik di titik 3 kanan atas, unduh gambar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buat dulu untuk menyalin polanya tadi. Yang kita perlukan buku kotak-kotak seperti ini, beberapa cat warna, pena, maupun peruncing atau penghapusnya ya. Oke, kita salin dulu teman-teman. Sesuaikan dengan pola yang tadi kita lihat ya di Pinterest tadi. Kita akan lihat kelipatannya ini 8. Jadi kita akan buat 2 kali atau 3 kali pengulangan. Kita buat dulu untuk garis pinggirnya. Kelipatan 8, 2, 4, 6, 8 1 kali, 2, 4, 6, 8 2 kali, 2, 4, 6, 8 3 kali. Kita akan mulai. Sesuaikan dengan diagram yang kita lihat tadi ya. Oke, ini untuk 1 kali polanya sudah selesai. Kita akan ulangi nanti ke atas dan ke samping. Kita utamakan dulu untuk yang ke samping teman-teman ya, membuat pola ini. Ini pola inti yang kita dapatkan dari internet tadi. Ulangi persis polanya dari kanan ke kiri. Ini 2 pengulangan sudah selesai. Kita ulangi lagi di bagian sini untuk yang ketiga kalinya. Oke, pengulangan untuk secara horizontalnya sudah ya. Kita akan mengulangi ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini yang kita ulangi adalah posisi yang ini, ke atas ya, ke atas. Jadi ini kita dari yang bawah. Ini tadi yang saya kelewat tadi ya. Ini kan 2. Berarti kita buat dari sini 2. Kita buat sekali lagi ya, yang seperti ini. Tinggal diulangi lagi ke samping. Caranya sama seperti yang ini tadi ya. Nah, seperti ini diagramnya jika sudah diulangi. Saya tadi mengulangi diagramnya 2 kali ke samping, 3 kali ke atas ya. Oke, ini sudah jadi. Kita akan menandai posisi DC front loopnya dan SC back loop, lalu langsung menulis pola tulisnya ya. Di sini akan saya buat dulu tanda B1
Artinya benang B baris pertama, kemudian A2, B3, A4, B5, A6, B7, A8, B9. Nah, sampai di situ dulu. Ini B1 karena ini ya untuk penyambung 3 kotak ke bawah. Sedangkan tempat kelipatan 8 ini adalah round akhir dari part A-nya tadi. Saya beri keterangan dulu ya. Untuk kotak yang berwarna hijau ataupun biru itu adalah benang A. Sedangkan kotak yang tidak berwarna adalah benang B. Benang A saya di sini warnanya biru tua. Benang B-nya nanti akan saya buat dengan warna biru muda di projectnya ya. Projectnya nanti kan berupa peci. Oke, saya arsir dulu untuk bagian part A-nya. Nah, ini yang bagian part A tadi. Part A ini menggunakan benang A, yaitu biru tua. Di sini saya arsir sesuai dengan warna dari polanya dulu. Nah, ini bagian part A-nya teman-teman, diarsir semua. Jika sudah, nanti akan terlihat ini bagian B1 motifnya terputus. Nah, untuk itu di round selanjutnya yang A2, bagian A-nya akan saya beri sambungan supaya nanti tidak terputus motif antara part A dan A2-nya ya, kita sambung. Ingat, untuk menyambung motifnya ini kita harus memakai DC front loop nanti. Artinya harus ada 3 kotak berturut-turut dengan warna yang sama. Karena yang kita mau ini benang A yang berwarna. Nah, jadi 3 kotak warna ini harus terbentuk ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kita ulangi lagi nih. Ini kayak penyambungan yang ini ya, yang round setelah B9. 3 kotak warna ke bawah, 3 kotak warna ke bawah. Nah, itu. Nanti hasil pecinya akan berbeda teman-teman jika motif ini terputus atau tersambung ya, berbeda. Hasilnya jauh lebih bagus kalau motif A-nya bersambung dengan part A-nya. Kecuali kalau teman-teman benang latarnya berbeda lagi. Itu lain lagi, nanti aja di tutorial berikutnya mungkin ada yang seperti itu mungkin ya. Cukup dipahami dulu yang ini teman-teman ya. Nah, kalau disambung seperti ini motifnya lebih bagus. Oke, kita akan membuat motif penutup. Jadi setelah membuat project nanti kita kan akan membuat list. Motifnya harus ditutup ya. Jadi ini saya akan tutup dengan benang A lagi. Jadi bagian ujung ini saya arsir. Baru kemudian nanti juga akan dibaca bagaimana untuk posisi DC front loop dan pola tulisnya. Oke, ini udah selesai. Kita akan mulai menandai posisi DC front loop teman-teman ya, dari B1, B9 nanti ke penutup motif juga. Oke, silakan disimak baik-baik. Kalau teman-teman nanti sudah paham dengan bagian penentu DC front loopnya ini, untuk pola tulis dan lainnya lebih mudah lagi belajarnya ya. Oke, silakan disimak baik-baik. Ini saya zoom dulu. Ini tadi sudah part A ya, jadi kita abaikan, tidak dibuat pada pola tulis karena round terakhir part A itu kuncinya hanya satu. Pastikan part A-nya jumlah DC-nya, jumlah stitch-nya bisa dibagi 8. Nanti kita akan bantu per baris membacanya dengan cara ditutup. Nah, ini dulu nih. B1 itu kotak yang tidak ada warna. Ya, kotak yang tidak ada warna. Jadi fokus dengan kotak yang tidak ada warna saja. Pada B1 ini, kotak yang putih atau yang tidak berwarna, ini tidak ada yang ke bawahnya beruntut 3. Nggak ada.
Jadi semuanya satu kotak ke samping. Kalau 3 berturut-turut ke bawah seperti ini adalah DC front loop. Ya. Nah, berturut-turut 3 kotak itu artinya DC front loop. Nah, ini 3 kotak berturut-turut. Nah, kalau di B1 ini nggak ada nih 3 kotak berturut-turut yang putih pada diagramnya ini. Artinya pada B1 ini semuanya adalah SC back loop. Kita lanjutkan ke baris A2. Benang A fokus pada kotak berwarna hijau. Perlu diingat untuk teknik mozaik satu baris itu satu warna aja teman-teman ya. Jadi kalau di sini benang A kita fokusnya ke kotak hijau, kotak yang berwarna sesuai dengan keterangan yang tadi dibuat. Nah, ini hijaunya ada 3 kotak berturut-turut ke bawah. Ini artinya posisi DC front loop. Di sini sedang hujan, jadi bunyi hujannya maaf jika sedikit mengganggu ya, fokus saja dengan materinya. Kemudian 3 kotak berikutnya, ini 1 kotak hijau, 1 putih, 1 hijau. Itu berarti SC back loop semua. Di sini ada 3 kotak berturut-turut setelahnya ini, itu berarti DC front loop ya. Seterusnya kotak hijau 1, kotak putih. Nah, ini semuanya SC back loop. Kita buat untuk pola tulisnya. Kita lanjutkan ke baris B3. Untuk benang B fokus pada kotak putih. Oke, ini kotak putihnya 1, berarti 1 SC back loop. Di sebelahnya hijau, ini berarti 1 SC back loop juga. Di sini selanjutnya ada putih, dan putih ini ada 3 kotak ke bawah juga. Nah, disinilah posisi DC front loop, beri tanda X. Kemudian di sampingnya ini semuanya hijau, putih 1 kotak, lalu hijau lagi, itu artinya 3 SC back loop teman-teman ya. Di sini 3 kotak ke bawah putih, di sebelahnya 3 kotak bawah putih lagi, berarti semuanya DC front loop, beri tanda X. Ini juga beri tanda X. Oke, kita tulis lagi untuk pola tulisnya. Ada 2 SC back loop, kemudian 1 DC front loop, selanjutnya ada 3 SC back loop, lalu di sini ada 2 DC front loop. Kita lanjutkan ke baris A4, fokus dengan warna hijau, kotak berwarna ya. Ini putih 1 SC back loop, ini hijau ke bawah ada 3, berarti 1 DC front loop. 1 hijau, 1 SC back loop, 3 hijau ke bawah, 1 DC front loop, 1 putih SC back loop, 3 hijau ke bawah, DC front loop, beri tanda X. Kemudian hijau 1, putih 3 ke bawah. Walaupun 3 ke bawah, kita kan fokusnya dengan warna hijau, jadi yang putih adalah SC back loop juga. Oke, kita lanjut buat pola tulisnya ya. Ini 1 SC 1 DC berulang sebanyak 3 kali. Jadi menulisnya itu buka kurung dulu 1 SC back loop, 1 DC front loop, tutup kurung kali 3. Menulis 3 kalinya ini boleh di depan, boleh di belakang kurung seperti itu ya. Kemudian lanjutkan 2 SC back loop. Baik, kita lanjutkan lagi ke baris B5. Fokus dengan kotak putih. Kotak putih 3 ke bawah. Yang pertama ini adalah DC front loop. Kemudian ke samping putih 1, hijau 1, putih 1. Ini artinya 3 SC back loop.
ada 3 kotak putih ke bawah, DC front loop, 1 putih, ini 1 hijau, itu berarti 2 SC back loop. Di sebelahnya ada 3 kotak putih ke bawah, bahkan 4 ini ya. Ini adalah DC front loop. Oke, kita lanjut tulis lagi. Ke baris A6, benang A fokus dengan kotak yang berwarna. Ini ada putih 1, hijau 1, artinya 2 kali 1 SC back loop atau 2 SC back loop saja tulisannya. Kemudian ada 3 kotak ke bawah yang hijau, ini artinya DC front loop. Lanjut lagi, 2 kotak putih SC back loop semua, 1 hijau SC back loop juga. Ini 1 DC front loop karena 3 kotak ke bawah. Di sebelahnya cuma 1 kotak hijau, itu 1 SC back loop. Oke, lanjut ya. Tulis dulu pola tulisnya berdasarkan per baris yang kita baca. 2 SC back loop, 1 DC front loop yang bertanda X, 3 SC back loop, 1 DC front loop yang tanda X, 1 DC front loop ya. Kemudian sebelahnya 1 SC back loop. Jika tutorial ini terlalu cepat, silahkan teman-teman klik titik 3 yang di pojok kanan atas, kemudian pilih kecepatan pemutaran 0,7 atau 0,5 kali. Baik, kita lanjutkan lagi ke baris B7. Kita lihat yang kotak putih saja. Ini ada 3 kotak putih berturut-turut ke bawah, tempat DC front loop, beri tanda X. Kotak hijau abaikan, itu 1 SC back loop. Yang putih 1 berarti 1 SC back loop. Yang ini 3 ke bawah, posisi DC front loop. Kemudian putih ke bawah lagi, ada 3 nih. Ini DC front loop juga. Hijau 1 SC back loop, putih 1 SC back loop, hijau 1 SC back loop. Berarti nanti pola tulisnya menjadi 1 DC front loop, 2 SC back loop, 2 DC front loop, 3 SC back loop. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya ke baris A8. Fokus dengan kotak yang berwarna. Ini 1 kotak hijau berarti 1 SC back loop. Ada 3 kotak hijau ke bawah, itu artinya DC front loop. Kemudian di sini ada warna putih 2. Ini artinya SC back loop. Lalu ada 1 kotak hijau. 1 kotak hijau artinya SC back loop juga. Di sebelahnya ada 3 kotak hijau ke bawah, itu DC front loop. Selanjutnya ada kotak putih, di situ SC back loop. Lanjut ada 3 kotak hijau ke bawah, DC front loop. Itu suara Hana teman-teman ya, lagi comel-comelnya. Aduh. Lanjut lagi ke baris B9. Kita lihatnya yang kotak putih ya. Ini 1 hijau SC back loop, 1 putih SC back loop. Nah, di sebelahnya ada 3 kotak putih berturut-turut ke bawah, ini DC front loop. Kemudian ada 3 kotak putih ke bawah lagi, bahkan lebih nih ya, ada 5 kotak. Itu berarti DC front loop. 1 hijau SC back loop, SC back loop lagi, 3 kotak putih ke bawah, DC front loop. 1 putih itu SC back loop. Oke, lanjut lagi ya. Tulis dulu pola tulisnya. Oke, untuk rumus intinya sudah selesai. Di sini kita akan lihat ke baris penutup dari motifnya.
Ini kelipatan 8 tadi ya, hitung 8 kotak, ini batasnya. Kita akan lihat yang kotak berwarna saja, karena ini benang A. Ada 3 kotak ke bawah yang berwarna, ini artinya 1 DC front loop. Kemudian yang di sebelahnya kotak berwarnanya hanya 1 kotak, ini artinya SC back loop semua. Ada 3 kotak ke bawah selanjutnya, ini posisi DC front loop. Sisanya ini 1 kotak semua ya yang berwarna. Oke, untuk baris penutup kita tulis rumusnya sama dengan baris A2. Untuk pengulangan pola ke atas, teman-teman silakan ulangi step-step pada round A2 sampai ke B9 ya. Ini adalah rumus pengulangannya dari A2 sampai B9. Berarti nanti round A10 ini akan sama dengan A2 rumusnya. Kemudian B11 sama dengan B3. A12 sama dengan A4. Oke. B13 sama dengan B5. Nah, seperti itu ya. A14 ini sama dengan A6, B15 sama dengan B7. A16 sama dengan A8, B17 sama dengan B9. Nanti untuk selanjutnya, kalau ingin menutup motif, tinggal pakai rumus penutup yang di atas. Oke. Nah, ini kemarin waktu di video peci yang saya tampilkan adalah diagram yang ini. Nah, ini saya lupa nih menghubungkan baris A2 ke part A-nya. Nah, yang ini yang saya lupa. Jadinya Bunda Aicha Niago membuatnya jadi keliru ya, sesuai dengan diagram padahal beliau membuatnya. Tapi saya minta maaf Bunda ya. Ini harusnya bersambung biar bagus. Oke, harusnya tadi 1 DC front loop kemudian 3 SC back loop Bunda ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Saya juga belajar lagi. Ini waktu pecinya sudah jadi saya baru ngeh. Ternyata ada yang belum saya ubah. Oke. Jadi teman-teman ingin melihat videonya nanti ada di bagian akhir video atau langsung ke kolom deskripsi, ada linknya di situ ya. Baik teman-teman, itu saja dulu materi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga nanti kita ketemu lagi di video-video merajut lainnya atau video-video untuk membaca diagram mozaik yang berbeda. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.